Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syahbanabari dengan NIM 40122111148. Di sini saya akan mengerjakan soal hukum internasional dengan soal ada kapal penumpang yang difungsikan menjadi kapal rumah sakit di Laut Merah untuk merawat korban-korban konflik Palestina dan Israel. Kapal ini sendiri berbendera Turki dan merawat 500 warga Palestina. Pada malam 1 Juni 2022, kapal ini diserang oleh tentara Israel. Serangan ini menewaskan 20 kru kapal yang berkebangsaan Turki dan Jerman. Kira-kira apakah negara Israel tersebut bisa diminta pertanggungjawaban dan kemana akan diadili? Jawaban secara umumnya, dalam hukum internasional, negara yang menyerang negara lain yang tidak terlibat dalam perang dapat dikenai pertanggungjawaban. Terdapat berbagai macam bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan terhadap negara yang menyerang negara lain, seperti tuntutan ganti rugi atau pembayaran kompensasi. Namun, dalam praktiknya, menuntut negara yang menyerang negara lain dapat sulit dilakukan karena sulitnya menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam keputusan politik tersebut secara kompleks, dan karena kurangnya mekanisme penegakan hukum internasional yang kuat. Oleh karena itu, upaya untuk menuntut pertanggungjawaban tergantung pada situasi yang spesifik dan kompleksitas hubungan antara negara yang terlibat. Sebagai alternatif, upaya perdamaian dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik dan negosiasi mungkin menjadi solusi yang lebih memungkinkan untuk mengatasi masalah tersebut. Negara yang menyerang negara lain ini biasanya akan diadili di hadapan pengadilan internasional atau di hadapan pengadilan nasional yang mempunyai yurisdiksi atas tindakan tersebut. Namun dalam praktiknya proses peradilan ini dapat sangat rumit dan sulit dilakukan karena banyak faktor seperti sulitnya mengumpulkan bukti dan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi yang tepat. Salah satu lembaga pengadilan internasional yang dapat menangani kasus seperti ini adalah kasus seperti peperangan ini dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional atau dalam bahasa Inggrisnya itu International Court of Justice (ICJ) yang berbasis di Den Haag, Belanda. Namun, Mahkamah Internasional hanya dapat mengadili kasus-kasus yang diajukan oleh negara-negara yang bersangkutan atau melalui kewenangan Dewan Keamanan PBB. Selain itu, terdapat juga pengadilan-pengadilan internasional lainnya seperti Pengadilan Kriminal Internasional, International Criminal Court atau ICC, yang berbasis di Den Haag, yang dapat mengadili tindakan kriminal tertentu yang dilakukan oleh individu dalam konteks konflik internasional. Namun, pengadilan-pengadilan ini hanya memiliki yurisdiksi terbatas dan tidak selalu dapat menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan agresi negara. Jadi, kembali lagi dengan konteks situasi yang spesifik, pengadilan mana yang akan menangani kasus tindakan agresi negara tergantung pada banyak faktor, termasuk yurisdiksi, kebijakan pemerintah, dan prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan hukum internasional, serangan terhadap kapal yang diidentifikasi sebagai kapal rumah sakit atau kapal penumpang yang digunakan untuk tujuan medis dan kemanusiaan itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Dalam konteks situasi tersebut, serangan Israel terhadap kapal penumpang yang berfungsi sebagai kapal rumah sakit di Laut Merah dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Negara-negara yang merasa dirugikan oleh serangan ini dapat meminta pertanggungjawaban dari Israel seperti permintaan ganti rugi atau pembayaran kompensasi. Namun, untuk menuntut dari negara lain dalam kasus ini, negara-negara tersebut harus terlebih dahulu menentukan yurisdiksi yang tepat untuk mengadili kasus ini. Hal ini dapat dilakukan melalui pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional atau Pengadilan Kriminal Internasional, atau bisa saja melalui pengadilan nasional di negara yang bersangkutan atau di negara yang merasa dirugikan.
Namun dalam praktiknya menuntut pertanggungjawaban dari Israel ini dapat sulit dilakukan karena kompleksitas politik dan diplomasi yang terlibat dalam situasi konflik Israel-Palestina dan kurangnya mekanisme penegakan hukum internasional yang kuat. Hukum internasional memiliki sejumlah prinsip dan aturan yang mengatur penggunaan kekerasan oleh negara, termasuk di laut teritorial atau di perairan internasional. Prinsip-prinsip ini termasuk hak suverenitas negara, hak perlindungan diri, dan hak kebebasan berlayar di laut terbuka. Namun, prinsip-prinsip ini dapat bersaing dan menimbulkan konflik, sehingga kasus seperti penyerangan kapal ini memerlukan analisis yang teliti dan objektif. Secara umum, jika ada kecurigaan bahwa suatu negara telah melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional atau merugikan hak asasi manusia, ada beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban negara tersebut. Ini termasuk pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional atau pengadilan pidana internasional atau penyelidikan oleh badan internasional seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Oke, sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.